Bismillahirrahmanirrahim. Laulam yakun, lamun ora ana sapa Allah. Laulam yakun, lamun ora ana sapa Allah. Mutasifan iku mutasifan persifatan. Iku mutasifan persifatan biha kelawan sifat limo. Ya kelawan sifat limo lazim mongko tetep. Lazim mongko tetep. Apa khudusuhu anyare Allah? Apa khudusuhu anyare Allah? Wa huwa utawi anyare Allah. Wa utawi anyare Allah iku mokhalun mokhal. Iku mokhalun ora den temu akal. Iku mokhalun ora den temu akal. Fastaqim mongko jejeka sapa sira. Fastaqim mongko jejeka sapa sira. Bismillahirrahmanirrahim. Dalile Allah Subhanahu wa taala persifatan kidam bakok mukhalafatul hawadis qiyamu binafsihi wahdaniyah iku apa? Jadi apa dalile bahwa Allah itu adalah sifatan kidam bakok mukhalafatul hawadis qiyamu binafsihi kemudian wahdaniyah. Jadi apa dalile? Dalilipun umpame Allah Subhanahu wa taala mboten persifatan kelawan sifat gangsal atau sifat lima tersebut. Lajeng Allah Subhanahu wa taala itu akan bersifatan swali'i, yaitu enggal, rusak, kemudian nyamai dengan makhluke, kemudian membutuhkan pada yang lain atau pada ciptaannya, atau berbilangan baik dalam zatnya, sifatnya maupun pekerjaannya. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala bersifatan selainnya dari sifat wahdaniyah, kita mbako mukhalafatul hawadisi, itu akan bersifatan sifat mokhal. Mongko lajeng Allah Subhanahu wa taala enggal kados hawadis ing mongko mboten pinanggih leres mungguhe akal. Mungguhe akal ingkang enggalipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal itu tidak akan menerima. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya sifat sempurna, yaitu wujud kita mbako mukhalafatul hawadis. Bahwa Allah itu adalah kidam dahulu tanpa ada yang mendahului. Nah, kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu tidak bersifat dengan sifat kidam, maka akan bersifat kudus, baru datang. Baru datang berarti anyar teko. Jadi bersifat rusak. Masya Allah Subhanahu wa taala itu baru datang. Kalau sifatnya baru datang berarti itu akan terjadi tasalsul atau daur. Jadi tasalsul itu akan berantai seperti burung memakan ular, ular memakan tikus, tikus memakan. Itu akan berantai, itu namanya daur atau tasalsul, berantai. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala itu bersifat enggal atau baru datang, lah itu akal tidak akan menemukan. Tidak akan menemukan. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala bersifat rusak, berarti fana, bahwa Allah itu adalah bako. Jadi abadi, langgeng, jadi awal tanpa ada yang mengawali, akhir tanpa ada yang mengakhiri, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bako, langgeng. Tapi kok tidak bersifatan sifat bako, itu akan menjadi sifat mokhal. Jadi sifat mokhal itu sifat yang tidak ditemukan oleh akal terhadap sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat wajib itu berlawanan dengan sifat mokhal ya Allah. Jadi kita mengenali Allah Subhanahu wa taala itu melalui sifat-sifatnya. Jadi mengenali sifat wajibnya, sifat mokhal, kemudian sifat jaiznya. Kemudian kalau
tidak bersifat mukhalafatul lil khawadis, bahwa itu adalah tidak sama dengan perkara yang baru datang atau tidak sama dengan makhluknya. Itu akan menyamai dengan sifat menyamai pada makhluknya. Berarti masalatul lil hawadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan disifati oleh mumasalatul lil hawadis. Jadi Allah itu menyamai dengan makhluknya. Sedangkan Allah itu tidak sama dengan makhluknya, baik di dalam sifatnya, zatnya maupun pekerjaannya itu tidak sama. Nah, kalau tidak disifati yang lazim, itu akan menjadi sifat mukhal. Jadi Allah itu akan disifati sifat mukhal. Jadi Allah itu adalah tidak pernah kurang, tapi maha sempurna. Jadi tidak, Allah Subhanahu wa taala itu tidak kekurangan apapun atau tidak cacat sama sekali, tapi mempunyai sifat sempurna. Kemudian munajat dateng zat sanes utawa kang maujud. Kalau tidak bersifat qiyamu binafsiri atau binafsi atau berdiri sendiri, itu akan disifati oleh ikhtiyat lil ghairihi. Jadi membutuhkan pada yang lain. Bahwa Allah itu tidak butuh siapa-siapa, tapi kebalikannya, bahwa yang ciptaannya Allah itu yang membutuhkan pada Allah. Tapi kalau Allah tidak membutuhkan siapa-siapa, tapi ciptaannya itu membutuhkan pada Allah. Jadi itu adalah dalil dari Allah Subhanahu wa taala persifatan qidam baqa mukhalafatul lil hawadis qiyamu bi nafsihi wahdaniyah. Itu sebagai bukti bahwa itu adalah sifat lazimnya Allah atau sifat tetapnya Allah Subhanahu wa taala atau sifat wajib. Kemudian wahdaniyah, satu, kalau tidak disifati satu Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala itu akan jadi berbilangan, ta'addud. Dari jumlah jadi banyak. Dalam segi zatnya, dalam segi sifatnya, dalam segi amaliyahnya atau pendamelanipun. Jadi itu akan berbilangan, jadi akan berjumlah. Bahwa Allah itu adalah Esa, tidak berbilangan dan tidak tersusun. Tapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan berbilangan, maka akan terjadi tasalsul atau terjadi daur. Jadi saling apa itu? Ini ini daur cara saiki katakan di desa mari dikepalai lurah si A, kemudian dari lurah si B, si C, akhirnya kembali ke yang awal, ya itu tidak mungkin. Itu akan terjadi tasalsul atau daur. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbilangan tapi esa, yaitu satu, tidak ta'addud. Ta'addud berarti berbilangan atau bertikel-tikel. Maka lajeng Allah Subhanahu wa taala enggal kados. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu disifati seperti itu, maka secara akal itu tidak akan diterima atau tidak ditemukan. Jadi secara akal tidak akan ditemukan bahwa kalau yang kemarin hukum akal atau hukum akal, kemudian hukum mokhal, kemudian hukum jaiz, setelah itu sudah disebutkan kalau memang secara akal, jadi hukum akal itu adalah sesuatu yang bisa ditemukan oleh akal atau secara logika. Jadi bahwa yakin kalau sesuatu itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada,
tapi tidak seperti wujud manusia. Tapi kalau mokhal, hukum mokhal berarti tidak akal itu tidak akan menerima kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Jadi sifat Adam itu tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada dari waktu ke waktu, itu pasti ada. Itu adalah hukum akal. Ini kalau dalil dari sifat kita baqa mukhalafatul khawatis, yaitu laulam yakun mutasifan biha lazim hudusuhu wa wa mukhalun fastaqim. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak bersifatan lima tersebut, maka Allah tersebut itu akan bersifatan hudus. Sedangkan hudus itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditemukan akal. Ketika sesuatu itu tidak bisa ditemukan akal, tidak bisa dilogikakan, yo fastaqim mongko jejekno sapa sira. Jadi kita harus membenarkan atau mencari sesuatu yang hak. Kalau sesuatu yang hak berarti ya kita kembali ke sifat wajib, bukan sifat mukhal. Tapi Allah itu adalah maha sempurna, bukan sifat apes, bukan jaiz, dan bukan sifat apes tapi maha sempurna. Itu Allah Subhanahu wa taala.